Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ISAT. Oke, kita lihat pergerakan saham ISAT hari ini dia berhasil menguat 2,9% ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan saat ini support saham ISAT ini ada di area support MA20 teman-teman. Dan kalau kita perhatikan secara pergerakan tren ini ISAT saat ini masih ada di fase uptrend teman-teman. Oke, pada hari ini dia sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 8.675. Namun pada saat market close dia tutup di harga penutupan di 8.550 teman-teman. Ini masih cukup menarik karena kalau kita perhatikan dia masih tertahan di area support MA20 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ISAT ini masih berada di atas garis MA20, maka ISAT berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman ya. Dan targetnya di sini ada area resistance di garis MA5 di kisaran harga 8.750. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham ISAT, teman-teman bisa memanfaatkan atau memperhatikan area support dari saham ISAT di area harga di MA20 di kisaran harga 8.375 hingga 8.450 ya teman-teman ya. Jadi di area ini teman-teman bisa antri buy di area support, dan tentunya pada saat teman-teman entry di saham ISAT tetap membatasi risiko. Kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka teman-teman bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi kita bisa perhatikan ini ada area resistance terdekat yang mana area ini nantinya akan dituju oleh saham ISAT yakni di area garis MA5 di kisaran harga 8.750 ya teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan saham ISAT besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Kita lihat hari ini asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode nikel. Oke, nikel hari ini berhasil menguat 2,3%, dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan ini masih cukup menarik, pergerakan saham nikel ini masih ada di atas garis MA20 teman-teman. Kalau kita perhatikan saat ini nikel ada di fase konsolidasi ya teman-teman ya. Dia cenderung bergerak ke kanan, dan di sini kita bisa memperhatikan area support dari saham nikel. Kita bisa perhatikan ada di garis MA20 ya teman-teman ya, di kisaran harga 292 hingga area 300 sebenarnya. Jadi area ini merupakan area beli yang saya kira masih cukup menarik teman-teman. Jadi selama pergerakan saham nikel ini masih bertahan di atas garis MA20, maka nikel masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Dan sini kita melihat ada area target kenaikan dari saham nikel. Kita coba tarik untuk area garis resistance ya teman-teman ya. Oke, yakni di kisaran harga 322 hingga 330-an teman-teman. Ini target kenaikan dari saham nikel. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Jadi tentunya pada saat teman-teman entry saham nikel tetap membatasi risiko. Kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20 atau dia jebol garis MA20, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham nikel. Oke, kalau kita perhatikan hari ini tanggal 20 Juni ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan ini ada ZP dan AK yang melakukan pembelian dengan jumlah lot yang lumayan banyak ya teman-teman ya, dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Oke, mudah-mudahan besok nikel berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode King. Oke, saham King. Oke, kalau kita perhatikan tren dari pergerakan saham King ini saat ini dia ada di fase downtrend ya teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA20. Ini MA20 merupakan area resistance atau area target untuk taking profit ya teman-teman ya, di kisaran harga 244 teman-teman. Oke, ini target kenaikan dari saham King. Oke, jadi selama pergerakan saham King ini dia masih bertahan di atas area support MA5, maka King masih berpeluang dia menguat teman-teman. Jadi kita bisa perhatikan area support dari saham King ini di area 212 hingga 220-an teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa entry posisi dengan memanfaatkan area support di area garis MA5 teman-teman. Oke,
Jadi selama pergerakan saham King ini masih di atas MA5 ini cukup menarik. Namun sebaliknya kalau ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA5, kita bisa lepas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena kalau dia jebol garis area MA5 maka ada potensi King akan bergerak turun teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham King. Oke, kita lihat hari ini asing masih ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode BTPS. Oke, Bank BTPN Syariah ya teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan dari pergerakan saham BTPS, kita bisa lihat pada hari ini dia berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia menguat 3,41%. Oke, kalau kita perhatikan nih penguatan harga dari saham BTPS ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Dia berhasil break dan close di atas area garis MA20 ya teman-teman ya. MA20 ini yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi area support. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham BTPS, teman-teman bisa manfaatkan ada area support di garis MA20 di kisaran harga 1950 hingga 1970-an teman-teman. Jadi area ini area beli saya kira masih cukup ideal atau oke karena saat ini BTPS masih ada di area supportnya teman-teman. Oke, dan targetnya kita lihat di sini ada garis MA60 di kisaran harga 2060. Ini target kenaikan dari saham BTPS. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan BTPS besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di garis MA60 teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan pergerakan saham BTPS ini ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka ini cukup berisiko ya teman-teman ya. Kalau dia jebol garis MA20 maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun dan pergerakan tren BTPS akan bergerak menjadi downtrend ya teman-teman ya. Oke, downtrend yang pergerakan ada di bawah garis MA20. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BTPS. Oke, BTPS ini ada asing, ada net sell melakukan distribusi ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari tanggal 31 Mei hingga tanggal 20 Juni asing terus melakukan net sell. Oke, kita coba cek broker transaksi hari ini. Kita perhatikan ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat broker buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller. Ini kita perhatikan ada ZP ya teman-teman yang dia banyak jual barang teman-teman di saham BTPS. Oke, next kemudian ada saham dan kode SSMS. Oke, SSMS. Kita lihat hari ini dia berhasil menguat 4,12% ya teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil break dan close di atas area garis moving average 20 teman-teman. Oke, ini tentunya menarik teman-teman ya. Kalau misalkan besok SSMS ini berhasil menguat, maka target kenaikannya di sini kita lihat ada area resistance di garis moving average 200 di kisaran harga 1510-an teman-teman. Inilah target kenaikan dari saham SSMS. Kita lihat saat ini SSMS ada di area supportnya, yakni area garis MA20 teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham SSMS ini masih bertahan di atas garis MA20, maka SSMS masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area resistance di garis MA200 teman-teman. Oke, namun sebaliknya kalau ternyata besok SSMS gagal bertahan di area MA20, maka dia akan berpotensi turun teman-teman. Dan kalau turun dia akan menuju ke area support terdekat. Area support terdekat setelah MA20 terjebol, ini ada garis MA5 ya teman-teman di kisaran harga 1320-an. Oke, area sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa manfaatkan area support MA20. Namun kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka bisa dilepas terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kalau dia jebol garis MA20 ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk SSMS. Oke, kita lihat hari ini asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan 4 broker teratas ada BB, KZ, AN, dan LS. Oke, next kemudian ada saham kode
Tugu. Oke, saham Tugu ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 4,37% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita perhatikan pergerakan saham Tugu berdasarkan tren, ini Tugu masih ada di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya ada di atas garis EMA 20 dan EMA 200. Oke, pada hari ini dia berhasil break dan close di atas area garis MA 5. Ini MA 5 yang awalnya merupakan resistance, saat ini berubah fungsi menjadi support ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada area resistance yang mana area ini nantinya berpotensi diuji oleh saham Tugu, yakni di kisaran harga 1445 teman-teman. Nah, target kenaikan dari saham Tugu. Oke. Mudah-mudahan besok saham Tugu berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, sini kita lihat ada area support EMA 20 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan EMA 5 ini ternyata dijebol, maka dia berpotensi Tugu akan bergerak turun menuju ke area support EMA 20 teman-teman. Jadi ini kalau misalkan EMA 20 ini masih dia masih bertanda di atas EMA 20, maka Tugu berpotensi dia akan kembali menguat. Jadi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Tugu, saat ini Tugu berhasil break dan close di atas EMA 5. Nah, di area inilah teman-teman bisa entry buy, yakni di kisaran harga kisaran 1295 dan targetnya di area harga kisaran 1430 hingga 1435 teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk pergerakan saham Tugu. Oke, hari ini asing ada net sell untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada distribusi teman-teman ya. Ini kita lihat ini AK yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya teman-teman ya. Oke, namun secara pergerakan tren ini Tugu masih cukup menarik dan masih bisa kita pantau karena dia masih ada di fase uptrend teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.